Silakan Bro Maulana, kita masuk ke bab 16. Teman-teman, bab 16 ini berjudul kita bahagia. Obstacles, halangan-halangan. Kita tidak pernah bisa menghindari dari kenyataan bahwa kita ketemu dengan halangan. Sekali lagi, kita tidak pernah bisa menghindar ketemu dengan halangan. Kabar gembiranya adalah justru ketika kita terhalang, itu bisa menjadi momen Tuhan. Sekali lagi, kabar gembiranya adalah justru ketika kita sedang terhalang, itu bisa menjadi momen Tuhan. Artinya momen Tuhan adalah kita belajar, Tuhan mau apa nih? Dari pengalamanku tidak bisa laju, tidak bisa lanjut. Itu poin pentingnya. Lopez itu seperti yang tadi sudah saya ceritakan, dia menempuh perjalanan. Eropa itu di sebelah kiri ya, Spanyol, itu di sana ada Loyola, Montserrat, Manresa. Di bab selanjutnya nanti kita akan melihat apa yang dialami Lopez di Alcalá dan Salamanca. Nah, terus dia berziarah kan ke Yerusalem, di kota atas itu. Obstacle yang dimaksud di bab ini adalah dia ingin tinggal di Yerusalem selama-lamanya. Saya ulang. Judul bab ini bernama halangan-halangan. Oke, salah satu halangannya adalah Lopez ingin tinggal di Yerusalem sampai matinya. Tapi dia terhalang. Dan yang menarik sebetulnya adalah keinginan untuk tinggal di Yerusalem itu sebuah keinginan yang baru. Maka teman-teman, ini menjadi kesempatan yang baik bagi saya untuk mengatakan seperti yang diajarkan oleh Ignatius Loyola, yang harus kita cermati kalau mau mengenali kehendak Allah adalah desire, keinginan. Keinginan apa saja yang muncul dalam diriku. Oke? Disitulah kita bisa mengecek kehendak Tuhan itu yang mana. Munculnya salah satunya dari keinginan. Semula Ignatius itu hanya ingin ke Yerusalem, ziarah secukupnya, pulang kembali ke Spanyol. Keinginan pertama. Berubah. Keinginan yang muncul berikutnya, dia ingin tinggal di Yerusalem sampai matinya. Lalu karena dia sangat antusiasnya, mulai menginterpretasikan. Keinginan Tuhan adalah aku di Yerusalem sampai mati. Apakah betul interpretasinya? Salah. Poin saya adalah betapa pentingnya mencermati yang namanya desires, keinginan. Karena di situ kita bisa menemukan keinginan Tuhan. Memang ada ilmunya, ada keterampilannya untuk mengecek mana nih yang keinginannya Tuhan, gitu. Ini tadi sudah kita lihat, dia dari Barcelona ke Italia.
Ke Italia kemana? Dia mau ke Roma, ke tempat Paus untuk mendapatkan izin. Karena waktu itu kalau berziarah ke Yerusalem harus dapat izin. Kalau sekarang cukup hanya dengan visa, ya kan? Yerusalem itu visa on arrival ya. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik, jadi waktu kita datang itu baru dapat visa sekian hari. Tidak ditok gitu, tapi dalam bentuk kertas. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu tim kesebelasan U20 Israel ditolak, ya kan? Lalu elektabilitasnya turun. Nah, teman-teman, ini kalau Cardoner itu adalah pengalaman Lopez dijumpai Tuhan, kurang lebih itu berkisar di sekitar kepala, knowledge, pengetahuan gitu. Nah, di Yerusalem, Ignatius itu ketemu hati gitu. Jadi dijumpai oleh Tuhan Yesus. Apakah dia melihat gambar seperti itu? Ya ini ilustrasi. Tapi secara historis, Ignatius mengalami dijumpai oleh Tuhan Yesus beberapa kali. Dan ini menyentuh hatinya, afeksinya, perasaannya, jiwanya. Dan ini yang merubah dia. Saya mengkalimatkan menjadi sebuah teori, pegangan untuk saya sendiri. Biasanya orang yang dijumpai oleh Tuhan, dia akan berubah. Tapi orang kalau mengaku-ngaku dijumpai Tuhan, mengaku-ngaku, saya masih harus ngecek dulu. Ngeceknya lewat apa? Kalau betul seseorang itu dijumpai Tuhan, dia akan berubah menjadi lebih baik. Kalau ada orang ngaku ketemu Tuhan, doanya begini, orangnya tetap jutek, orangnya tetap pelit, orangnya tetap omongannya itu menyakitkan, toksik, nyebelin, kayaknya orang ini belum dijumpai Tuhan. Kemungkinan dia berpikir dia dijumpai Tuhan. Mau contoh? Saulus dijumpai oleh Tuhan. Berubah total bukan? Dari pembunuh murid Yesus menjadi pewarta Yesus. Kita pernah belajar tentang Simon Petrus bukan? Dijumpai Tuhan ribuan kali nggak berubah. Memang dasar keras kepala. Ya namanya saja karang ya kan. The Rock. Tapi The Rock pun bisa diubah oleh Yesus. Dan Simon Petrus itu betul-betul dijumpai oleh Yesus. Bukan hanya dijumpai, disumpah serapai. Iblis kamu ya kan? 3 tahun tuh Simon Petrus dijumpai oleh Yesus. Lalu kalau kita membaca kisah para rasul, kita melihat, oke, ini contoh orang yang betul-betul dijumpai oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Ya dia sudah berubah. Dia tidak takut lagi. Orientasi hidupnya sudah mewartakan Tuhan Yesus. Maka jangan puas membaca Injil doang. Harus sampai pada kisah para rasul. Karena Simon Petrus di 4 Injil, Simon Petrus yang pecundang. Nah, kalau kita membaca kisah para rasul, kita ngelihat Simon Petrus yang sukses. Yang mewartakan Tuhan Yesus. Berubah. Inigo Lopez Loyola sebelum ditemui Tuhan Yesus di Cardoner dan plus di Yerusalem ini, ya dia belum berubah total. Sesudah ini dia berubah total. Maka pertanyaan paling penting untuk Anda adalah, pernah ngalamin dijumpai Tuhan? Pernah? Kalau belum,
ini pertanyaannya tricky loh ya. Kalau belum, saya kejar. Kalau bilang sudah, saya kejar juga. Belum. Oh, saya bully nih. Ya ampun, umurmu berapa? Sudah umur gitu kok ya belum dijumpai Tuhan. Ngapain aja lu jadi orang Katolik selama ini? Beko. Kalau ngaku sudah. Kok kamu nggak berubah? Masih aja kayak gitu nyebelin. Tapi jangan takut dikejar macam itu, karena ya kita beragama, beriman, jadi aktivis MA, jadi aktivis EJ, bahkan jadi SY. Ini Romo SY masih pelit aja, omongannya kasar gitu. Dia pernah dijumpai terus lupa. Jadi nggak berubah. Malah berubah jadi orang Farisi. Kok ini jadi orang Farisi? Kok jadi seperti ahli Taurat? Kalau khotbah pinter ngomong kitab suci hidupnya, ya ampun, alhamdulillah, astagfirullah, kok Romo kelakuannya kayak gini ya? Jadi teman-teman, pernahkah kamu dijumpai Tuhan? Kalau pernah, perubahan macam apa yang kamu alami? Hipotesa saya, Anda belum melihat Tuhan yang sudah menemuimu. Kalimat saya ini berarti Tuhan sudah menemuimu. Elu kagak sadar. Karena nggak sadar, tetap bego. Saya salah atau benar? Nggak ada suara, benar berarti. Teman-teman, tagline saya hari ini adalah Allah sudah, sedang, dan terus akan hadir dalam hidupmu. Maka, berhentilah sejenak, lihat jejak-jejak hidupmu, cermati jejak-jejak Tuhan yang berkarya dalam hidupmu. Dan semoga Anda bisa menemukan sebelum peti ditutup. Sehingga nanti sesudah di dalam peti, Anda ketemu dengan yang sudah menemuimu. Gak pangling, oh ini Tuhan yang menemui saya. Kalau dalam hidup aja gak pernah ketemu, setelah mati, di mana ya? Itulah neraka. Anda tidak bisa merasakan kasih Tuhan forever and ever. Itulah neraka. Surga adalah ketika saya bisa melihat Tuhan dan bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau menolongku ketika saya masih hidup. Dan sesudah mati, ini Tuhan, terima kasih Tuhan, forever. Anda merasakan, melihat, mengalami kehadiran Tuhan selamanya, kekal. Dan menurut saya, itulah surga. Kalau Anda tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, itu neraka. Masih bisa bertobat, masih bisa belajar untuk melihat. Maka belajarlah terus. Sampai Anda melihat, itu Tuhan. Karduner. Terima kasih Tuhan, Engkau mengunjungiku, Yerusalem. Ya, Ignatius di Italia, dia sampai tertidur di piazza. Piazza itu alun-alun. Terus akhirnya dia melanjutkan perjalanan. The fixed intention itu artinya dia fix, mantep, confirm ke Yerusalem. Terus, Lopez itu membuncah gitu, semangatnya. Gitu. Wah, saya ingin berada di tanah suci, saya ingin tinggal di tempat secara historis Tuhan pernah hidup gitu. Dia bersemangat sekali. Itu seperti saya,
ngapain saya tinggal di Klaten ya? Wong orang-orang yang senang dengan webinar saya ini di Jakarta. Mending saya ke Jakarta aja ya. Tinggal di Canisius tuh, monitornya bagus. Daripada di Klaten, ya ampun Klaten. Kota PDI Perjuangan. Itu ibaratnya begitu gitu. Saya harus tinggal saya mending tinggal di Jakarta ini. Orang-orang yang saya layani di Jakarta kok mirip gitu. Aku mirip dengan Ignatius yang ngapain? Ya sudahlah, wong yang mau saya abdi itu pernah tinggal di sini gitu. Dan saya mau membantu banyak orang untuk makin kenal Tuhan yang pernah hidup di sini. Kurang lebih begitu. Apalagi dia mendapat penampakan lagi. Jadi Yerusalem itu sebagai tempat di mana Ignatius jatuh cinta, begitu indahnya. Tralala, tralala, tralala. Sungguh teman-teman, di Yerusalem Ignatius dari hatinya yang terdalam jatuh cinta. Karena dia ditemui oleh sang cinta ini. Ibarat waktu Anda dulu pacaran ketemu yang, senanglah berbunga-bunga. That is Yerusalem. Singkat kata. Nggak usah mikir gitu, karena merasa senang banget. Maka ketika dia ditangkap dan mau dipukuli, dia senang karena Tuhan Yesus mengalami ini. Dan Tuhan Yesus hadir gitu. Aku dulu juga mengalami seperti itu bro. Oh siap. Ini mau mengatakan secara sederhana, Ignatius didatangi cintanya Tuhan Yesus dan dia merasakan cintanya. Maka muncul sebuah keinginan yang sangat kuat. The air of certainty, artinya jelas ini Tuhan menginginkan saya tinggal kerja di Yerusalem sampai mati. Itu yang dimaksud dengan the air of certainty. Bahasa Indonesianya halaman 141. Yakin nih, saya mesti kerja di sini nih, Indosat. Saya harus bekerja ini di sini nih ya, saya harus bekerja di Kolese Canisius nih kayaknya nih. Ya yakin nih. Saya ngomong kepada provinsial. Provinsial, dasar saya begitu. Provinsial mengatakan no. The full resistance. Desire-nya Ignatius berubah. Ingin tinggal kerja di Yerusalem for good selamanya sampai matinya. Desire, keinginan. Boleh? Enggak boleh. Jadi Wiwi untuk menemukan kehendak Tuhan cermati. Kamu ingin apa? Apa. Nanti dari situ bisa terlacak. Nah setelah menemukan desire, lacaklah konfirmasi. Aku coba ini, kok ada halangan? Coba halangan. Kemungkinan keinginanmu itu tidak terkonfirmasi. Nah, itu bisa dibaca kehendak Tuhan, bukan elu di situ. Sementara mencoba yang ini, keinginan yang ini, kok terfasilitasi, kok terdukung, kok banyak orang mau, kok dibantu banyak orang, itu kemungkinan konfirmasi. Tuhan menginginkan itu. Oke? Teorinya tahu? Coba. Kalau bingung, jangan cari saya. Cari Tuhan, tanya. Nah, Ignatius dinyatakan kamu nggak boleh tinggal kerja di sini karena ini dalam situasi perang. Zaman itu ada perang. Perang salib memperebutkan kota Yerusalem. Seperti Anda tahu teman-teman, Yerusalem itu kan direbutkan orang Islam, merasa di situ dia punya hak, maka ada Masjid Al-Aqsa. Orang Katolik merasa di situ Tuhan Yesus, maka ada apa di sana? Gereja. Orang Yahudi merasa berhak di situ. Jadi
Yerusalem itu sejak awal sampai sekarang tempat berantem minimal tiga agama besar ini. Bukan tanah suci lagi, tanah konflik sampai sekarang. Oke, itu maka saya mau mengambil simbol-simbol penting. Ini simbol-simbol menurut saya. Satu, adanya perubahan keinginan dan rencana dari tahap ke tahap. Kita bisa belajar dari sini, teman-teman. Ada keinginan, ada rencana, gitu ya. Semula ingin ke ziarah ke Yerusalem, kembali ke Spanyol, masuk biara Kartusian. Keinginan itu hilang. Muncul keinginan baru, ingin tinggal di Yerusalem. Dan mencoba lagi, mencoba merealisasikan itu. Ternyata banyak terhalang. Dan nanti ternyata kehendak Tuhan itu di sekitar kata belajar. Yang tidak ada dalam daftar keinginan Lopez waktu itu. Dari mana? Munculnya dari sana, desire itu. Ini yang sering saya katakan, keinginan dan rencana baik bukan jaminan pasti merupakan kehendak Allah. Bisa jadi kehendak Allah, tapi sesuatu yang baik tidak otomatis gitu. Masih harus dicarikan buktinya. Masih harus dicarikan ada konfirmasinya enggak. Seringkali juga terjadi keinginannya baik, ada konfirmasi sana sini ya itu keinginan Tuhan di situ juga. Tapi Ignatius kita dari situ kita belajar yang tinggal di Yerusalem, bekerja di Yerusalem itu baik, tapi itu bukan keinginan Tuhan. Maka untuk menutup bagian ini saya mau mengajak Anda bertanya. Saat ini gitu ya, apa yang aku inginkan gitu. Ya tentu ini menyangkut hal-hal yang agak besar-besar gitu ya, bukan aku kok ingin beli sepatu ya. Ya, nanti dulu lah. Aku kok ingin beli kulkas 7 pintu ya. Tapi yang menyangkut yang lebih serius dari itu gitu misalnya. Aku mau ikut kegiatan kelompok yang mana ya? Kelompok itu, kelompok ini, kelompok ini. Atau kalau dalam konteks saya, aku pengen apa ya sesudah seri Lopez ini selesai? Kira-kira Tuhan mau mengajak teman-teman ini ke arah mana ya? Itu pertanyaan saya. Tentu saya juga punya daftar keinginan ini, itu gitu. Dan mungkin nanti saya ingin minta usulan dari Anda. Sebaiknya kita belajar apa nih setelah kita belajar dari Lopez dan Rachel, atau kita belajar dari Brad Pitt dan Angelina Jolie, ya enggak tahu. Dan kira-kira lalu pertanyaan yang paling penting kan, apa ya yang Tuhan inginkan aku lakukan tuh? Kira-kira Tuhan ingin aku melakukan apa ya? Dan kita mesti siap untuk mengalami yang menjadi pepatah sudah kita kenal lama. Man proposes, God disposes. Saya boleh merencana, tapi Tuhan nanti yang menentukan. Dan apa yang ditentukan Tuhan biasanya much better. Saya tidak pernah membayangkan tanggal sekian Anda datang ke sini sebanyak ini. Saya tidak pernah mengimajinasikan. Waktu itu saya berprinsip ngomong kepada teman-teman panitia, 20 orang aja saya layani dengan kualitas yang sama. Bagi saya ini salah satu jejak. Tuhan ingin gitu bahwa saya melayani Anda dengan bahan seperti ini, dengan cara seperti ini. Teman-temanku, semoga Anda makin jeli menangkap desires, keinginan-keinginan, lalu mencermatinya, kira-kira mana yang dikehendaki Tuhan. Dan kita bisa menjadi orang yang makin fleksibel, santuy ketika yang kita perjuangkan bukan yang dikehendaki Tuhan. Dan terakhir,
masih mau mencari. Kalau ini bukan, lalu yang mana Tuhan? Terima kasih banyak. Ini bab 16. Rosari, silakan. Baik, terima kasih Romo. Ada pertanyaan? Oh, sudah banyak. Ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah Ya. Sejak kapan kasus jadi imam? Saya baca ada seminarinya. Imam. Dia jadi pastor. Oke. Dia di sana itu sebagai pastor atau sebagai operator atau bagaimana? Aduh, saya itu paling jelek di angka. Jadi Pak Iwan punya buku Panggil Saja Aku Lopez. Baca enggak? Di situ sudah ada, bro. Orden Ignatius Invenice 1537. Ini yang ada gambar-gambarnya di bagian depan, bagian awal. Jadi seminari Mertoidan waktu itu belum berdiri, seminari Wacana Bakti juga belum berdiri, maka waktu itu Ignatius itu tidak berpikir jadi imam, oke? Tidak pernah berpikir jadi imam. Yang dia selalu pikiran adalah helping souls, membantu jiwa-jiwa lewat bimbingan pribadi, lewat webinar seperti ini. Itu yang diperjuangkan Ignatius. Dan dia sudah mencoba, dia dapat follower banyak, subscriber banyak. Nah, tapi karena Ignatius ini awam, nggak sekolah teologi, dia dilarang oleh pihak hierarki gereja. Siapa lu, punya ijazah apa lu, kok ngajar tentang agama? Itu. Padahal followernya udah banyak. Gitu. Kayak pesantren, mana tuh di Bogor yang sedang heboh ini? Al Zaitun apa? Ya, sebetulnya terjadi juga sekarang. Ustadz punya kelompok, gitu, terus ngajar. Terus MUI bertanya, kamu ini siapa kok mengajar kayak gini gitu? Sama kurang lebih suasana. Nah, karena halangan, desakan, intimidasi, larangan dari pihak hierarki gereja, maka Ignatius mulai berpikir, gimana caranya tetap helping souls, tapi sah. Maka dia berpikir belajar. Nah, belajarnya filsafat, teologi gitu, bukan manajemen, apalagi teknik tata boga. Dia belajar filsafat, teologi gitu di Universitas Paris. Mengapa di Universitas Paris? Itu ada di bab-bab nanti, tapi saya bocorin sekarang nih. Kita kan senang dengar bocoran-bocoran kan. Dia memilih Universitas Paris karena dia tidak bisa berbahasa Prancis. Karena tidak bisa berbahasa Prancis, maka dia tidak bisa pergi kemana-mana helping souls. Mau ngomong apa? Oh, nggak bisa bahasa Prancis. Dan bahasa akademik zaman itu bahasa Latin. Maka pulang dari Yerusalem ini ada kata belajar. Belajar pertamanya adalah belajar bahasa Latin supaya bisa belajar di Universitas Jayabaya. Ya itu. Jadi dia berada di Prancis, di Universitas Paris supaya bisa belajar, nantinya dapat ijazah. Nah, dengan ijazah itu dia berani tidak diganggu oleh pihak hierarki untuk mengajar. Siapa lu ngajar musik, gak pernah sekolah musik, ngajar musik gitu misalnya gitu ya. Siapa lu? Kamu tuh siapa kok ngomong tentang Ignatius Loyola, tentang latihan rohani? Oh, dia SY. Wah, kata SY itu adalah surat sakti gitu, ijazah. Nah, maka oke,
belajar dulu, akhirnya dapat ijazah, plus lalu dia berpikir, oh ternyata kalau jadi romo itu punya legitimasi lebih kuat lagi. Maka dia ditahbiskan. Supaya dia punya otoritas, supaya dia punya legitimasi, supaya dia punya sesuatu yang formal. Ya, karena akhirnya Ignatius sadar hal yang formal tetap penting. Tapi juga perlu diimbangi dengan hal-hal yang informal. 2. Semula Ignatius pengennya bergerak di hal-hal yang informal. Sampai akhirnya nanti, apalagi ya yang bisa dilakukan? Akhirnya mendirikan Serikat Yesus gitu. Jadi ijazah Universitas Paris, imamat, Serikat Yesus disahkan Paus, legitim, layak masuk Pilpres 2024. Gitu Pak Iwan. Tadi Bu Regina ya, silahkan Bu Regina. Terima kasih Bro. Bagi itu keinginan. Jadi ada keinginan agar sahabat-sahabat itu mengenal tentang spiritualitas Ignatia. Jadi tahu bahwa ada keinginan tentang spiritualitas itu dari ambil progres. Nanti memikirkan kita yang akan menerima dari itu tidak. Tapi belum ada respon. Dan membuat saya bahagia dan bersyukur dari kita atau di Indonesia kan tidak sangat sekolah rakyat yang sedang berkunjung menuju itu dan menjadi muslim dan malam itu tidak ada rencana untuk menginap di rumahku ketika kami bicara tentang bahwa jadi terjadilah waktu di Indonesia nanti ada tapi tidak Indonesia. Dia senang sekali bisa mengikuti itu. Jadi aku juga bersyukur dan bahagia. Demikian juga aku ingin mengatakan pada pembicaraan tentang kualitas pengajian ini pada banyak waktu. Aku menginginkan lagi bahwa ini nanti pada hari ini akan ada konsentrasi dan ada 3 orang yang memperoleh pencerahan kepada mereka dalam hal ini yang aku gunakan 2 orang dari komunitas sahabat Yesus. Mereka sendiri dengan jadi di situ aku juga waktu mendapatkan kabar berita itu, aku bersyukur dan berbahagia. Bukan itu orang yang mau. Tapi yang 1 orang lagi ini yang lalu tidak bisa dari dia yang berarti. Nanti kalau besoknya sama aku ya, dia jadi polisi. Aku mau ngajak dia. Nah, itu orang ini saya sudah dapat gitu ya. Jadi aku sampaikan itu, dia juga ada lalu itu nggak bisa dia ada kegiatan lain. Itu rencana Tuhan juga yang harus saya terima. Aku bersyukur kali ini dia sudah tahu dan dia hadir di sini tetapi ada kegiatan lain. Ya itu orang yang aku bisa sampaikan. Mungkin juga ada sahabat-sahabat yang itu online, tetapi aku tidak dapat memantau mereka siapa saja. Karena WA-nya kan WA yang tidak dapat membuka ya, tidak tahu siapa partisipan yang ada dalam waktu 100. Baik, terima kasih itu Oke, terima kasih Ibu Regina.
di akhir media ini ada yang ngobrol, saya tidak tahu apakah sahabat-sahabat itu mendapatkan perusahaan juga seperti kita di media ada berapa orang lupa ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih menjadi marketing Lopez ini ya. Saya pun buku Just Call Me Lopez itu sudah ada di tempat rak buku saya itu lama sekali. Hanya saya mau membaca itu masih males gitu. Tapi tahun lalu saya membaca, saya sampai pada kesimpulan, wow, ini buku bagus banget gitu. Karena tidak hanya bicara tentang sejarah Ignatius, bagi saya yang lebih menarik adalah detail kemanusiaan saya itu dibahasakan oleh Margaret Silf ini ya dalam diri Lopez dan si Rahel itu. Jadi saya sendiri merasa mendapat banyak lagi tentang diri saya lewat buku ini. Kalau ada orang-orang yang ahli bahasa Inggris bisa membuat terjemahan tandingan supaya terjemahan yang ada itu menjadi lebih baik. Beberapa fatal terjemahannya, beberapa fatal, sungguh berbeda dari bahasa aslinya. Oke, terima kasih. Ada? Baku itu pendek, tapi ya sangat pendek. Karena di satu pihak, gue kebutuhan kali loh. Jadi kan merasa sangat yakin bahwa ini jalan yang saya ambil loh. Ketika saya melihat tantangan, saya melihatnya tidak sebagai ini sebetulnya Tuhan pengen saya melihat yang lain. Tapi ini tantangan yang harus saya selesaikan supaya saya kelas. Ini buat saya itu kayak sebagai Batman, equilibrium melihat benar apa bahwa saya mengambil keputusan yang tertentu dan saya harus menyelesaikan masalah ini. Saya itu yakin sebetulnya Welin tahu jawabannya. Dia sedang menguji saya ya. Bagaimana membedakan, kurang lebih pertanyaannya saya bahasakan gitu. Bagaimana membahasakan sebuah tantangan? Ini jebakan Batman atau sebuah ujian supaya saya bisa meningkat lebih lanjut gitu ya? Is it? Jangan begitulah. Coba kalimatkan dengan lebih pas. Wah, kalau saya ini bukan pertanyaan, tapi lebih kepada kadang-kadang jangan sampai merasa kalau Tuhan hadir, terus Tuhan kasih stempel buat itu terus-terusan. Karena di kita itu 129 ketika I experience God's presence, terus dilanjutkan itu karena itu itu orang bukan periksa kok, sertifikat kesehatan kesehatan, dirasa bahwa semuanya aku hijau dari Tuhan. Mana tantangan sih? Tantangan ini bukan karena Tuhan tidak ingin, tantangan dia tidak ingin saya di Yerusalem whatever, tapi tantangan ini harus saya selesaikan. Saya pikirnya, ini perlu peka kapan saya betul-betul tahu ini, tidak mau ya, lepas dari segala hijau dan sebagainya. Oke, ya. Terima kasih bahwa ini bukan pertanyaan sehingga saya tidak kesulitan menjawab. Saya mau nambah justru numpang. Saya menjadi makin sadar bahwa yang dialami oleh Ignatius ini kan semacam berkembang gitu kan, semakin bersemangat, idenya tuh makin bagus-bagus, suci, mulia, positif gitu. Sampai akhirnya puncaknya
Ya udah deh, stay di Yerusalem aja. Kerja, hidup, mati di sana. Nah, lalu diingetin, mesti hati-hati, karena yang baik belum tentu kehendak Tuhan. Plus, Tuhan punya rencana gitu. Saya pengennya begini, tek. Kok nggak boleh ya? Tuhan sebetulnya mau pengen kita ke sini gitu. Itu ya, menurut saya, dan ini kita banget gitu sebetulnya. Oke, Wailin. Tadi disebut Esther. Esther, silakan. Lalu nanti di sini ada satu kayaknya tadi. Terima kasih sudah datang waktu itu membolos bersama suami. Kalau tadi kamu katakan bahwa yang penting di Firman pertama adalah desire. Oke. Kemudian melihat konfirmasi. Oke. Ya. Sebelumnya ini ada terkait dengan sisi tadi ya. Pertama, bagaimana tahu bahwa ini harus dilanjutkan atau tidak gitu ya. Nah yang kedua, ketika Ignatius merasa itu bukan yang diinginkan Tuhan, memilih yang lain. Apakah di titik itu dia harus mencari konfirmasi lagi? Jadi dalam setiap keputusan itu diperlukan konfirmasi lagi. Oke. Menurut saya poin-poinnya adalah betapa pentingnya kita berdialog terus-menerus. Betapa pentingnya kita menjaga relasi dengan Tuhan lewat doa, lewat me time, itu untuk berdialog. Tuhan, aku begini, benar enggak? Tuhan, terima kasih, aku diberi konfirmasi. Poinnya yang lebih penting adalah terus-menerus berdialog. Sebetulnya persis seperti relasi kamu dengan Indra, suami istri gitu. Kan mesti terus cek, recheck, sampai teman-teman, sampai kita punya intuisi. Tek, ini ada nggak bener nih? Loh, ini bukan kebiasaan suamiku nih. Sementara yang suami juga, ini bukan kebiasaan istri. Beda ini. Maka, mengecek keinginan, terus dipilih, dijalankan, cek ada konfirmasi enggak. Ini sebagai sebuah latihan awal untuk membangun akhirnya nanti ada intuisi. Tek muncul, ini enggak benar nih. Belum ada konfirmasi karena kita udah kenal dengan pasangan, kita menjadi aku enggak benar nih, atau ini enggak benar nih gitu. Poin saya itu ya, soal yang lebih penting adalah berjalan bersama, berdialognya, lalu saling terbukanya, dan akhirnya saling mengkonfirmasi enggak benar, salah atau benar gitu. Sampai akhirnya karena perjalanan yang cukup lama, saya punya intuisi, akhirnya bisa membaca tanpa orang itu mengatakan. Walau tetap harus check and recheck gitu. Jawaban saya gitu, Esther. Tapi nanti akan dinamis ya, karena muncul orang lain, muncul proyek baru, muncul kegiatan baru gitu. Masih akan terus berkembang gitu. Tadi di sebelah sini, Rosari, ada? Oh, Bu Ika. Berarti dari keterangan ngomong barusan itu harus bekerja sama antara intuisi kita dan dengan migration itu. Karena intuisi saja kan saya bisa ini. Ya. Tapi kalau relasi saya dengan Tuhan itu begitu dekat, maka saya lebih bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Dan itu sama juga dengan intuisi saya. Oke. Ada satu pihak lagi ya, Esther dan Bu Ika, serta teman-teman yang lain. Saya butuh pihak lain untuk mengobjektivasi. Yang belum saya sebutkan, meskipun sudah ditulis dengan gamblang adalah
pihak gereja, wakil gereja Katolik di Yerusalem yang mengatakan, nggak boleh stay di sini. Ini sedang ada perang, bro, kamu nggak boleh. Jadi relasiku secara personal dengan Tuhan ini potensial subjektif. Maka harus diobjektivasi dengan kehadiran pihak ketiga. Dalam hal ini otoritas gereja, hierarki, institusi. Sementara ini yang juga kabar gembiranya, relasi pimpinan gereja dengan Tuhan juga harus dicek rakyat bawah ini bagaimana gitu. Hierarki dengan segala hormat, gedung di sebelah kita berisi pimpinan-pimpinan gereja, itu harus bertanya pada Tuhan dan juga bertanya pada umat untuk menentukan kebijakan gereja. Ketika para pimpinan ini tidak pernah bertanya dan dia hanya selalu membuat pernyataan, otoritarian mulai berjalan. Tangkap? Jadi poin saya untuk Bu Ika adalah perlunya pihak ketiga, bisa siapa saja, dalam hal ini sebuah institusi untuk mengobjektivasi. Baik, terima kasih. Tepat jam 12 kita berdoa dulu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, akan lanjutkan dengan bab berikutnya, yang nomor bab 17. Kita akan makan siang di... Ya, Bapak. Oh, oke. Ada satu pertanyaan lagi. Bukan memakai itu saja, tapi ini pertanyaan bisa yang satu Ignatius. Itu tepatnya hari ini 24 Juni 1537. Jadi pas